Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Video ini merupakan tugas koneksi antar materi modul 2.2. Saya, Ide Bagus Putra Agung, calon guru penggerak angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Saya didampingi oleh fasilitator Ashabul Yamin dan pengajar praktik Niluh Sudewi. Pembelajaran sosial emosional atau yang dikenal dengan social emotional learning adalah proses pembentukan diri yang berkaitan dengan kesadaran diri, kontrol diri, kemampuan berelasi, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan pembelajaran memecahkannya. Pembelajaran sosial emosional dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik agar mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai. Kesejahteraan psikologis atau well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Teknik stop merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk melatih memusatkan perhatian atau melatih fokus, sehingga meningkatkan daya konsentrasi dan memberi rasa segar dan ketenangan. Stop merupakan akronim dari stop. Pada langkah ini kita berhenti untuk melakukan aktivitas atau kegiatan. Take a deep breath. Kita mulai sudah menarik nafas dalam-dalam. Kemudian observe. Merasakan dan resapi perasaan yang dirasakan tubuh. Nah, langkah ini bisa kita lakukan 2-3 kali. Kemudian pursue. Setelah langkah itu kita lakukan, kita mulai untuk melanjutkan aktivitas. Keterkaitan materi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran sosial dan emosional. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga menjadi manusia yang merdeka. Ki Hajar Dewantara juga menekankan adanya pendidikan budi pekerti yang seimbang, serta pendidikan haruslah berpusat pada peserta didik. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan konsep pembelajaran sosial dan emosional, dengan mengintegrasikan dan membudayakan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas dan sekolah. Peserta didik akan mampu untuk mengenali dan mengelola dirinya. Peserta didik juga akan memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik, aman dan nyaman. Keterkaitan materi, nilai, dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional akan mampu untuk membuat seorang guru menyadari dan memahami nilai-nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Ketika seorang guru telah mampu menyadari nilai dan perannya, maka ia akan mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran
yang mampu memupuk nilai-nilai dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, baik melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar, maupun penciptaan iklim kelas dan penumbuhan budaya sekolah. Melalui pembelajaran sosial emosional dan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, kita akan mampu untuk menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri peserta didik. Nilai-nilai positif yang tergali tersebut dapat kita jadikan sebagai visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah. Pengejawantahan visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial dan emosional yang kita laksanakan sehingga akan membentuk profil pelajar Pancasila. Keterkaitan materi budaya positif dan pembelajaran sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, baik guru dan peserta didik akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi maupun potensi diri mereka, sehingga akan mampu mendukung penciptaan budaya-budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Ketika budaya-budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila akan terwujud. Keterkaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi pembelajaran sosial dan emosional. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya. Pengintegrasian pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi karakter kelasnya. Hal ini sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan diterapkan di kelasnya. Pengintegrasian pembelajaran sosial emosional ini juga akan mampu mendukung guru untuk menciptakan suasana belajar yang mengundang murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional peserta didik akan terbentuk dengan sendirinya, sejalan dengan bertambahnya usia peserta didik menuju kedewasaan. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran saja. Setelah mempelajari modul 2.2, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional sangat perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus peserta didik dalam memulai kegiatan belajar. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh peserta didik di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari antara lain: pertama, konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja Kessel, kolaboratif for academic, social, and emotional learning, yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah tentang pemahaman konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional, serta bagaimana
mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Kemudian yang ketiga, tentang kesejahteraan psikologis atau well-being. Dengan memahami ketiga hal tersebut, penerapan kompetensi sosial emosional baik pada siswa maupun pada guru dapat terlaksana dengan baik, karena pembelajaran sosial emosional merupakan suatu sistem yang saling terkait. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah: di kelas, saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan, seperti membuat roda emosi di kelas yang diisi peserta didik setiap pagi sebelum pembelajaran, mengajak peserta didik untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang, sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga peserta didik akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Di sekolah, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan kompetensi sosial emosional di sekolah. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah, misalnya dengan membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru.